Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, balik lagi nih di sore ini. Kita bareng. Kali ini tajuk acaranya adalah ngabuburit live Instagram. Nah, kita bakal kedatangan tamu istimewa nih dari Turki, teman-teman. Nah, kita sapa juga Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Nah, Mbak Intan ini nanti yang akan ngisi live bareng kita. Nah, siapa sih nih Mbak Intan? Jadi Mbak Intan ini dia adalah seorang orang Indonesia tentunya dan dia berasal dari tanah Pasundan. Nah, orang Sunda nih. Terus juga Mbak Intan ini saat ini dia aktif sebagai pengajar muda di Turki, lebih tepatnya di Istanbul. Nah, nanti kita bakal ngobrol tentang suka dukanya Mbak Intan selama di Turki, bagaimana awalnya dia dari Indonesia kok sampai ke Turki dan bagaimana caranya dia bisa bertahan dan juga di tengah pandemi Covid seperti ini. Yang lebih hebohnya lagi juga kan nanti untuk final Liga Champion ya. Nah, itu kan rencananya juga bakal diadain di Turki dan itu nggak jadi karena situasi Covid yang makin parah di sana dan akhirnya dipindah ke Wembley. Nah, kita bakal cerita banyak hal tentang Mbak Intan mulai dari awal dia kuliah di sana, terus tentang bagaimana suka dukanya Mbak Intan di Turki dan lain sebagainya. Yuk kita langsung panggil aja Mbak Intan biar nggak lama ya. Nah, ini aku juga mau nyapa teman-teman aku yang udah join. Halo Luna, apa kabar? Terima kasih ya udah join. Nah, yuk bentar lagi kita akan ketemu Mbak Intan live Instagram. Kita tunggu ya. Oke, sepertinya Mbak Intan masih nunggu ACC. Oke, nah teman-teman. Udah, alhamdulillah. Halo Mbak Intan. Hai Aris, apa kabar? Alhamdulillah. Mbak Intan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Akhirnya ketemu ya Mbak, meskipun cuma live Instagram. Tapi Mbak Intan nih ngomong-ngomong juga panjang umur banget. Jadi meskipun ini seumuran ya sama Arif, tapi Mbak Intan nih kelihatan banget masih mudanya, baby face banget. Nah, boleh dibagi dong Mbak, apa namanya rahasianya tuh? Rahasianya apa ya? Kayaknya sama aja sih kalau umur 26 mah segini mah Arif. Enggak, ya enggak Oh sih? Enggak gitu. ya? Logatnya masih kental juga ya Mbak, meskipun udah di Turki lama nih. Iya, kalau orang Sunda ya. Aku di sini juga kalau ngomong pakai kadang Bahasa sama Sunda. temen-temen juga, iya. Oh, gitu. Seperti itu. Nah ini dulu kan di Ankara ya Mbak, sekarang kan di Istanbul. Eh, Dulu kan kalau nggak salah di Ankara ya, sekarang di Istanbul. Nah, Iya, Mbak iya. Intan, boleh nggak Mbak cerita sedikit awal perjuangan atau awal cerita nih, gimana dulu Mbak Intan bisa sampai ke Turki, ceritanya tuh gimana? Arif tuh penasaran sama itu Mbak. Mungkin teman-teman juga penasaran juga. Nah, juga ini ngingetin buat teman-teman juga yang pengen nanya nih sama Mbak Intan. Silakan ya tulisin komenan di bawah ini di live Instagram apapun. Jadi kita sore ini ngabuburit bareng, obrolannya yang santai-santai aja. Ayo dong Mbak Eh, ceritain. iya, aku cerita ya. Jadi aku tuh dulu S1-nya di Ankara. Jadi dulu tuh Heeh. waktu intinya aku ke Turki tuh dapat beasiswa Wah beasiswa keren. dari Heeh. iya terus udah gitu dari pemerintah Turki udah gitu kan dulu ke Turki terus udah gitu S1 di Ankara setelah S1 Heeh. di Ankara kayak 4 tahun 5 tahun karena kan harus belajar bahasa Turki terus kuliah di sana aku kuliahnya dulu di HJTP University Heeh. jurusannya jurusan pendidikan bahasa Inggris ya jadi pengajar. Nah setelah aku di Ankara, terus aku kuliah, udah beres kuliah, aku tuh bingung kan, pulang dulu apa berkarir dulu nih di sini. Terus akhirnya aku kepikiran gimana kalau misalnya aku ngajar dulu aja di Turki karena toh kedepannya kan aku ingin berkarir jadi guru tuh. Terus Heeh. juga kalau langsung pulang ke Indonesia, aku mikirnya ilmunya baru sedikit kan, Arif. Jadinya ya Heeh. udah, aku coba-coba buat ngajar di sini. Aku ngajar Heeh. lah pertama soalnya di sekolah Turki di Heeh. Ankara. Tapi setelah mikir-mikir lagi, oh aku kan udah tahu nih sistem pendidikan di Turki, terus sekolah Heeh. Turki.
akhirnya aku kepikiran untuk ya udah daftar ke sekolah internasional yang pakai sistem pendidikannya beda. Akhirnya aku ke Istanbul untuk cari atau daftar di sekolah internasional. Nah, 2 tahun kebelakangan ini aku ngajarnya di Mm-mm. sekolah internasional dengan sistem pendidikannya lebih ke Amerika gitu loh, sama awalnya Oh. ke American system. Jadinya ya gitu sih kenapa mulainya ke Turki beasiswa untuk S1, terus aku ngajar dan sampailah Mm-mm. sekarang. Sekarang juga aku lagi S2 juga sih, cuman kayak Wah, di mana Mbak? ngajar sama Di mana di S2? Marmara University. Oh, di Marmara. Ambil jurusannya bahasa Inggris juga. Enggak, kalau S2-nya ini agak melenceng. Aku Apa ngambil yang Mbak ambil? bisnis. Wih, kayaknya ada rencana bisnis juga nih. Kayaknya aku juga iseng-iseng lihat Instagramnya Mbak tuh Mbak juga kayaknya lagi ngerintis pengen jadi YouTuber deh. Bener gak sih Mbak? Ah, iseng itu. Iseng. Iya, iseng berhadiah. Dulu awalnya muncul ide pengen jadi YouTuber, apakah karena rindu sama Indonesia atau pengen hanya untuk happy-happy aja gitu Mbak? Sekarang lebih ke hobi ya, Arif, kayak aduh bosen. Sebenarnya karena udah lama di Turki, terus Ah, sering banyak yang nanya kalau Turki itu kayak gimana, terus kayak ya udahlah sekalian nge-YouTube aja kayak gitu. wes. Pernah gak sih Mbak kayak gitu waktu nge-YouTube atau tinggal di negeri orang kan ini Mbak ada di Turki nih yang terkenal sama negeri dua benua. Pernah gak sih Mbak pengen tinggal di Turki aja atau pengen pulang ke Indonesia? Eh, jadi ya kayak mungkin ini yang nggak bakal dirasain temen-temen kalau nggak merantau dulu Mm-mm. gitu. Kayak misalnya sekarang kalau dibandingin untuk aku saat ini Mm-mm. lebih tinggal di mana, ya aku pasti jawabnya tinggal di Turki untuk saat ini. Mm-mm. Tapi kalau ditanya lagi, emang bakal menetap terus di Turki? Enggak gitu loh. Selebihnya ya orang orang Indonesia, orang yang merantau mah pasti kangen rumah ya, kangen Iya rumah. bener. Sejauh mana kita melangkah, ujung-ujungnya pengen pulang kan? Ya Ah, kayak gitu ah. pasti. Sekarang aku lagi di luar, lagi di Turki, tapi ya nggak bakalan menetap untuk selamanya di Turki. Pasti ingin pulang gitu. Aku pun ingin pulang. Pasti Nih kalau pulang. ah, ah. Hal yang bikin Mbak rindu sama Indonesia apa Mbak? Masakannya, masakan orang apa mama apa gimana? Atau ada yang lain? Apa yang dirindukan banyak kali ya? Mungkin lebih Wih, ke culture Indonesia culture. gitu. Kayak Boleh? Ah, misalnya ah. makanan tuh paling pertama, cuman sekarang kan aku di Istanbul. Kalau di Istanbul tuh lebih banyak makan makanan Indonesia, restoran Indonesia dan lain-lain. Jadi kalau buat makanan kalau di Istanbul lebih bisa ada jalan keluarnya gitu. Orang-orang juga suka masak makanan Indonesia. Uh, Mungkin lebih ke Apa Mbak? culture-nya sih, kayak kalau Oke. di Turki ya kayak rindu kan orang Indonesia mah ramah-ramah ya. Iya, setuju itu. Iya nggak sih? Setuju banget. Jadi Kak lebih ke kangen sama suasana misalnya di kerjaan tuh Ah, ah. aku pengen ngerasain juga kerja bareng orang Indonesia tuh kayak gimana gitu. Aku teman-teman yang di sini di Indonesia malah kadang pengennya ngerasain kerja sama orang luar tuh gimana. Kan aku ngeliat juga Mbak nih foto-fotonya juga banyak banget teman Mbak dari berbagai latar belakang dari berbagai negara. Kadang eh itu bikin pernah nggak sih Mbak ngerasa minder waktu itu kumpul sama teman-teman dari berbagai negara kayak gitu? Atau lebih seneng kayak gitu Mbak? Kalau minder alhamdulillah nggak pernah ya, insya Ah, Allah nggak ah. pernah. Tapi lebih ke kayak ingin, kan orang mungkin bilangnya kayak gini ya Arif, kayak ih Mm-mm. ngapain lama-lama di Turki terus kerja di Turki terus nggak balik ke Indonesia, nggak kayak overthinkingnya kayak nggak cinta Indonesia kayak gitu. Tapi aku ngeyakini kalau sekarang di sini pun aku join kerja sama orang luar di Mm-mm. sekolah luar, itu kayak bentuk pengabdianku buat Indonesia gitu loh, lebih lebih jauhnya ya, karena di sini aku nggak bawa diri atas nama Intan aja, tapi Ah, atas ah. nama Intan orang Indonesia gitu. Indonesia. Jadi kalau misalnya melakukan hal-hal buruk tuh dampaknya bukan ke diri sendiri aja, tapi ke
ke nama baik negara aku gitu. Jadi sebisa mungkin sih aku merepresentatifkan Indonesia tuh dengan baik gitu loh. Nah, ini kan aku sambil buka CV-nya Mbak nih. Ternyata Mbak juga dulu kan aku masih ingat nih awal dulu aku apa namanya kenal sama Mbak kan dikenalin sama teman aku tuh. Terus kan ternyata Mbak waktu itu kan jadi ketua PPI Ankara. Nah, waktu Mhm. menjabat organisasi sebagai ketua PPI Ankara, ada suka dukanya nggak Mbak? Banyak banget sih waktu pas itu kebetulan Ah, ah, kebetulan tiba-tiba kebetulan jadi apa? banyak, jadi kompleks. Jadi kan dulu aku ketua PPI Ankara, eh, wanita ya, cewek pertama waktu itu. Heeh. Dan Wih, keren banget nih terus itu emansipasi di Turki. emansipasi, iya. Kalau sekarang mah udah banyak banget, alhamdulillah cewek-cewek, you go girls gitu kan. Dari 2000, aku kan 2016 tuh ya, sampai Heeh. 2017. Jadi ketua PPI Ankara. Kebetulan Hmm. 2016 itu ada, ingat gak sih ada kudeta Turki? Iya, ingat ingat Mbak, ingat ingat banget itu. Ya Itu masa-masa itu, masa-masa kudeta itu aku jadi ketua gitu loh. uh, serem Jadi sekali. iya, jadi kayak banyak banget ternyata tanggung jawabnya, yang asalnya mungkin tanggung jawabnya cuma A sampai D, sampai D. Heeh. Kalau kudeta jadi ada hal-hal yang tidak diduga-duga. Gimana caranya aku harus jadi tua yang baik, juga ngelindungi teman-teman di masa-masa yang genting, kolaborasi sama embassy dan lain-lain. Kayak banyak banget tantangannya, lebih kayak harus kuat, tapi juga diri sendiri takut dan lain-lain sih. Nah, pas Kayak kudeta gitu. kayak gitu, pernah nggak sih Mbak ngerasain, aduh gimana ini, kan ibaratnya dalam posisi kudeta kayak gitu, tuh pasti kan suasana negara di negara tersebut kan serem kayak gitu kan Mbak. Nah Mbak kan nih cewek juga jadi ketua pertama, pernah nggak sih Mbak ngalamin momen-momen istilahnya ketakutan, istilahnya, aduh aku pengen pulang di sini takut kayak gitu. Iya, iya. Kayaknya nggak cuman aku aja sih, semua orang, bahkan juga orang yang orang-orang embassy atau yang lagi di Turki juga kayaknya pasti bakalan takut gitu. Wah. Takut Nah sih, ini, aku takut kayak, oh, aduh gimana kalau aku bakalan, aduh itu lebih takut ke bom dan lain-lainnya, gimana kalau aku waduh, istilahnya langsung kalau mati di sini. Astagfirullah. janganlah Mbak. Nah ini Mbak, saking asiknya kita ngobrol ternyata ada apa Iya. teman-teman yang komen nih. Kita sambil sapa-sapa juga yuk Mbak mereka. Iya, hai Mayuni, makasih. Ini teman aku dia. Wah, Terus ada Ridwan juga, makasih. Siapa lagi nih? ini siapa ini Jangan Mbak? Teh Ada. Intan. Jangan Teh Ini Intan kerja di Indo kebanyakan toksik semua. Waduh, gimana nih Mbak Intan? Responnya? oh aku kerja mah di mana-mana, kalau toksik ada ya kalau menurutku. Iya. Nggak cuma di Indonesia, cuman mungkin takarannya yang beda. Kalau misalnya aku kan dulu sering denger ya kalau di Indo tuh Ah, kerjanya gini gitu, terus banyak dramanya dan lain-lain. Memang memang ya mungkin kayak gitu. Anyway, aku belum pernah loh kerja sama orang Indonesia like professionally. wes. Terus Tapi pengen nggak Mbak suatu saat, kan tadi Mbak bilang pengen pulang. Mbak kalau misal ayo. pulang nih, kan S2 juga, pengennya jadi ngajar, ngajar dalam arti itu pengen jadi dosen atau ngajar seperti apa, atau ada yang keinginan yang lain Mbak? Itu masih dipikirin ya, tapi kalau aku sih Mm-mm. pengen banget jadi dosen, pastinya mau. Pokoknya jadi pengajar, jadi aktivis di Mm-mm. dunia pendidikan. Terus juga mungkin yang jangka panjang ya, aku kan ambil bisnis nih sekarang, pengen Ah, buka ah. sekolah dan lain-lain kayak gitu sih. Wah mantep. Gitu. Cara generalnya masih kayak gitu, doain. Amin amin ya Masih Allah amin. sedang berjuang, sedang merangkak Amin. perjuangan kayak Habis ini gitu. sprint ya Mbak. Iya, pasti 20 pasti. Ini Mbak ada lagi yang nanya nih dari Adam Husni 399. Apa sih Mbak Intan yang tonjolkan untuk Indonesia dan Turki? Boleh dong Mbak, how to manage the time saat di Indo dan Turki. Thank you. Nah ini ada pertanyaan nih buat Mbak Intan. Apa sih yang Mbak, kalau misalnya sejauh ini yang aku lakukan sebagai orang Indonesia atau guru Indonesia, itu pertama yang aku Hmm? tonjolkan tentunya
uh, how to be a good human being gitu loh. Mm-mm. Kayak aku jadi sebaik-baiknya, aduh ini sebaik-baiknya manusia lah, jadi guru yang baik, terus juga aku berusaha untuk memberikan atau mempresentasikan kayak jadi guru tuh harus kayak gini, kayak gitu, kayak yang baik-baiknya aja. Misalnya harus kalau jadi bosku mintanya ngajarnya kayak gitu, terus aku berinisiatif lah kalau ngajar tuh harus kreatif kayak gitu. Terus kalau dimintain ide misalnya, gimana nih Tan ngajar, kamu ngajar TK ya, terus juga Ah, aku ah. jadi koordinator buat talent program. Wih, mantap Suka nih. ditanya ide-ide kayak gitu kan, ide-idenya Ah, buat ah, ngajar ah. anak kecil atau ngembangin bakat anak kecil kayak gimana nih. Terus aku bilang kayak gini. Lebih ke untuk sejauh ini menonjolkan Ah, itu ah. lebih menonjolkan ke gimana caranya aku orang Indonesia sebagai guru harus kreatif memberikan yang terbaik hingga tidak dipandang sebelah mata gitu loh. Wah, Hingga luar biasa. jadinya lebih ke situ sih, kayak lebih ke mungkin lebih sekarang lebih ke pribadi ya, Ah, tapi ah. selebihnya kan nanti bakal Mm. ditanya-tanya tentang Indonesia itu kayak gimana, culture Indonesia tuh kayak gimana dan lain-lain. Lebih-lebihnya nanti pengen ngadain season itu Indonesia sama Turki sama sekolahku. Kalau dulu tuh ya Arif pas di Ankara, aku tuh kan ngajar anak SD, terus ada Ah, ah. penampilan lah atau apa ya, kenaikan kelas, terus ada penampilan-penampilan gitu kan. Oh, gitu. Iya. Aku tuh Kalau suka di sisip sisip-sisipin apa, Mbak? Indonesia secara tidak Misalnya langsung. kayak gimana itu, Kayak Mbak, misalnya? misalnya, ada nyanyian Indonesia, kayak Ah, anak-anak ah. tuh ngajarin buat nyanyi Indonesia, terus backsound penampilannya tuh Indonesia, terus bahkan aku minjem baju adat Ah, ah. dari KBRI untuk dipakai pas perform sama murid-muridku gitu loh. Secara nggak langsung nih itu tuh ngenalin Indonesia kan. Mm-mm. Itu nggak usah susah-susah, dengan hal tersebut tuh Indonesia udah terkenalin gitu loh. Secara nggak langsung aku men-print para orang tua murid, itu tuh ada penampilan anak-anak aku dari pakai baju adat Indonesia, nyanyi Indonesia kayak gitu sih. Selebihnya ya itu sih yang lebih ke mendoktrin secara halus tentang Ngom Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal doktrin nih, Mbak, biasanya kan teman kita kan apa namanya banyak nih di sekitar kita lebih mengenal kita seperti apa. Nah, kalau di lingkungannya Mbak Intan yang notabene banyak teman-teman kan Mbak Intan ini juga guru pengajar. Nah, kalau Hmm. anak-anak Mbak Intan, aku nyebutnya anak-anak, boleh? Bener gak sih Mbak anak-anak? Murid ini anak Oh iya, Intan. oh iya. Nah, It's anak-anak okay. Mbak Intan atau dedek-dedek emesnya Mbak Intan nih, kalau lebih nyebutnya Mbak Intan tuh lebih ke kalau di sana panggilan guru apa sih Mbak? Miss ya, Miss Intan. Kalau di sekolah Mm-mm. aku sekarang karena sekolah internasional Miss Intan. Tapi kalau waktu dulu pas Turki, di sekolah Turki manggilnya öğretmenim. Intan Hoca or öğretmenim. Apa Guruku. itu Mbak Ate? Oret menem. Oh, terus aku lihat Öğretmenim itu juga. artinya guruku. Oh, guruku. Terus aku penasaran lagi nih Mbak, kan pernah tuh ada di videonya Mbak Intan di Instagram. Itu saking akrabnya, saking main bola, itu kayak temen main gak sih Mbak? Deket banget Iya, kayaknya Mbak aduh. Intan sama anak-anak di sana. Jadi tuh kan semua orang punya cara, Mm-mm. semua guru punya cara tersendiri untuk dekat atau membangun baur dengan murid gitu loh. Ah, Untungnya, benar-benar. untungnya aku tuh kan aku suka main bola, suka lari-lari, maksudnya masih aktif lah ya. Karena masih Ah, masih muda, guru muda. Jadinya ya untuk membangun baur tersebut ya aku lebih ke pas free time aku ikutan, karena kalau misalnya di waktu ngajar tuh untuk bound itu susah gitu loh, karena kan ngajar kita cuman harus jadi guru dan harus jadi pengajar profesional, kayak harus tegas misalnya. Kalau anak-anak aduh nggak mau belajar, aku nggak ngemanjain mereka, lo harus belajar, tetap belajar gitu kalau di kelas. Tapi kalau di luar kelas kita bound hubungan kayak main bareng, kadang juga murid-murid suka curhat, main bola itu favorit karena aku juga suka main bola ternyata. wah, klub favoritnya apa Mbak?
Gimana? Kalau klub favorit kan seneng bola kan ya. Kan ngomong-ngomong aslinya kan final Aduh, Liga Champion tuh di Turki kan. Terus akhirnya kan dipindah nih ke aku apa nggak namanya? terlalu aku apa Ari, aku nggak terlalu tahu bola, tapi dulu aku eh, suka Barca karena sering menang. oh Barca. Oh gitu karena sering menang. Nah, Mbak, kan aku ngeliat berita bola juga sekarang kan karena COVID nih di sana. Mhm. Terus aku baca di berita nih karena salah satunya kan aku suka bola juga. Karena itu kan dipindah ke awalnya kan di stadion di salah satu stadion di Turki, terus akhirnya dipindah ke Wembley ini karena alasan pandemi COVID. Sebenarnya situasi COVID Mhm. di sana tuh seperti apa sih, Mbak? Situasi COVID kalau misalnya aku bandingkan mungkin agar agar bisa itu ya, kalian imagine gitu loh, kalau di Heeh. Turki sama di Indonesia sebenarnya lebih, kalau lebih baik di sini, kalau menurutku kayak lebih lebih terkendali lah gitu loh sama pemerintahnya, lebih Mm-mm. orang-orangnya atau orang apa tuh, warganya lebih manut, lebih bisa diajak kompromi sama pemerintah. Kayak misalnya sekarang nih lagi lockdown, Mm-mm. pemerintah keluarin surat-surat atau aturan lockdown, orang Turki tuh mangut gitu sama pemerintah, nurut dengan aturan pemerintah, nggak melanggar gitu loh. Jadinya bisa terkendali lah si COVID-nya tuh dengan cepat, meskipun masih banyak, cuman menurutku bisa terkendali ya dengan baik. Terus buat untuk tes PCR dan lain-lain juga aksesnya mudah, terus juga Mm-mm. gratis. Kalau buat yang punya kartu pemerintah ya, kayak aku kan kerja, terus itu juga Heeh. gratis. Buat Orange, buat murid-murid juga murah gitu loh. Jadi prosesnya tuh dipermudah sama pemerintah, nggak dipersulit. Terus penanganan COVID-nya juga cepat tanggap. Terus Mm-mm. manusia masuk. Apa tuh namanya? eh Apa, Mbak? Warganya manut gitu Heeh. loh, kooperatif sama pemerintah gitu. Selebihnya sih COVID di sini kita lagi lockdown ya, lockdownnya tutup buka soalnya hari. Kayak gimana itu Mbak lockdownnya tutup buka di sana? Misalnya kayak dulu itu sebulan terakhir tuh dibuka, kayak boleh makan di restoran, terus Mm-mm. juga boleh kumpul-kumpul sama teman, tapi Mm-mm. harus tetap pakai masker dan jaga jarak gitu loh. Mm-mm. Sekolah tuh dibuka dari SD sampai SMA aja sih dibuka, kayak anak-anak pergi ke sekolah. Kalau university kan ditutup ya sampai sekarang Heeh. masih online. Nah, sebulan itu dibuka ternyata anjlok lagi kan si Heeh. Fit. COVID-nya itu, akhirnya ditutup lagi. Jadi Sabtu nggak boleh makan di restoran, nggak boleh kumpul-kumpul dan lain-lain. Terus juga SMA, anak-anak dari SD sampai SMA di rumah aja. Tapi ada 2 hari ke Heeh. sekolah misalnya kayak gitu. Jadi lebih lebih diperkerut lagi lah ya eh, aktivitasnya. Terus sekarang aja pas mau lebaran udah 17 hari, pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini lockdown full, kayak nggak boleh kemana-mana, kerja pun nggak ada gitu loh. Terus biasanya kalau hari-hari biasa tuh Sabtu Minggu itu lockdown, Mm-mm. kayak Sabtu boleh keluar, Minggunya nggak boleh samsek gitu. Tapi toko-toko dan lain-lain tutup. Terus mau ke mall juga, kalau sekarang kan tok ya, full lockdown. Mm-mm. Kalau kemarin mau ke mall tuh boleh ke mall, cuman dibatasi dan harus pakai nomor. Kan kita tuh ada Haskodu ya, namanya Haskodu. Heeh. Jadi satu nomor yang merambat kemana-mana gitu. Kalau misalnya kita COVID, kalau teman kita COVID itu pasti nomor itu. Jadi kalau Mm-mm. mau masuk kemana-mana, akhirnya harus nunjukin nomor itu Oh untuk gitu. Lebih mengkontrol. lebih praktis ya Bagusnya Mbak kayak ya. misalnya, iya, dan juga tahu misalnya aku temanku di rumah COVID nih. Eh, Mm-mm. Kan kalau di Indonesia mungkin atau di mana bisa bohong gitu, karena Heeh. ada yang COVID di rumahku. Kalau di sini nggak bisa, kamu dites. Kalau misalnya di rumahnya ada yang COVID, dicek lah pokoknya kan kemana-mana pakai handphone itu. Nanti ketahuan Heeh. si anak ini tinggalnya bertiga, satu orang ada yang COVID, jadi aku nggak boleh keluar kemana-mana. Itu Gitu, elektronik ya Mbak ya? Bisa di-scan kayak elektronik gitu. Wah, aplikasi keren ya. ya. Iya, kalau di sini ide flatnya atau eh, apa ide flat tuh pemerintah online
data online dari pemerintah tuh jalan gitu loh, kayak IKTP yang kayak gitu-gitu tuh jalan di sini. E-governmentnya jalan di sini. Kalau di Indonesia mungkin belum ya, nanti bakal jalan. Oke, wah ternyata apa namanya di luar itu udah banyak banget ya majunya. Jadi introspeksi ini juga buat kita semua kalau kita tuh nggak boleh kalah sama negara lain, harus bisa lebih berkembang jauh lagi. Nah Mbak, ngomong-ngomong juga nih tentang COVID dan segala macamnya. Ini kan temanya juga sore ini tuh tentang perjuangannya Mbak Intan baik suka dukanya selama di Turki. Nah, ini kan Ramadan juga di tengah pandemi COVID juga. Mbak Intan kan udah di Turki juga udah nggak sebentar aja, udah lebih beberapa tahun. Nah, itu ada gak sih Mbak perbedaan Ramadan selama pas COVID, sepas COVID pertama kali sama Ramadan yang masih di tengah situasi COVID seperti ini, dan sebelum COVID itu bener-bener bedanya tuh yang Mbak Intan rasain tuh apa Mbak? Uh, dibilang beda pastinya dong, beda banget gitu loh. Mm-mm. Cuman aku mau ngomong Ramadan di Indonesia sama di Turki juga beda. Mm-mm. Pertama mungkin bahas itu nanti aku sambungin ke Ramadan setelah COVID ya. Mm-mm. Jadi kan kalau di Indonesia orang-orang puasa di mana-mana nggak ada yang makan di luar nggak sih? Iya bener, Bahkan bener. bahkan toko-toko ditutup kan, toko makan sebelum Ah, ah, azan tuh ah, pada ditutup. bener Kalau di ditutup. Turki tuh memang negara Ah, Muslim Turki. Tapi juga sekuler gitu loh, semi sekuler. Jadi kalau kalian menyangka di Turki tuh pas bulan puasa puasa semua itu salah. ah. Jadi di Turki toko dan lain-lain tuh buka, Oh, restoran buka, buka Mbak. kita boleh makan. Siang-siang juga banyak orang yang berkeliaran makan, it's okay. Pemerintah tidak apa-apa dengan hal tersebut. Jadi Oh, aku awalnya dulu pas datang ke Turki kaget loh, kok gitu kan. Di sini tuh benar-benar bebas aja minum yang jual dan lain-lain, bukan Paris aja bahkan, bukan Paris, ah. bukan turis aja tapi warga lokal dan lain-lain, dan it's okay untuk tidak puasa gitu di sini. Mm-mm. Kalau kamu kerja, kamu capek, terus kamu nggak puasa nggak apa-apa. Itu orang Turki tuh kayak gitu. Tapi bagusnya orang Turki tuh kalau bulan puasa mereka menyambutnya tuh culture Ramazannya tuh kerasa. Bukan Kayak kayak gimana tuh Mbak? sholat tahunya. Kayak Ah, misalnya semua orang bilang i Ramazan lar gitu loh, selamat bulan puasa. Terus juga orang-orang pas orang Turkinya suka sedekah kalau pas lagi bulan puasa. Dulu emang suka sedekah tapi lebih-lebih lagi sedekahnya. Terus kalau dulu tuh pas lagi bulan puasa ada festival Ramadan di deket-deket masjid, apalagi di Hagia Sophia kan, di Blue Mosque di Hagia Sophia tuh 24 jam gak berhenti gitu loh. Sahur di sana, terus buka di sana, ada bazar-bazar Ramadan, ada konser-konser Ramadan, itu kerasa banget. mm-mm. Tapi di Hagia Sophia aja ya, kalau di masjid-masjid sekeliling biasa aja sebenarnya. Terus kayak banyak lah kegiatan-kegiatan mahasiswa juga kalau misalnya mau ikutan volunteering, buka bareng dan lain. Orang Turki itu juga suka piknik. Jadi Piknik. pas bulan puasa tuh summer ya, kayak mau ke Piknik. summer. Jadi buka puasanya tuh sambil piknik gitu loh di taman-taman. Kayak gitu orang Turki. Jadi kayak buka di rumah, di taman-taman piknik, buka puasa kayak gitu. Nah, kalau dulu kan kayak gitu kerasa ya di lingkungan Ah, masjidnya, buka puasanya. Terus orang-orang juga suka ngundang untuk ke rumah untuk buka bareng dan lain-lain. Kayak mereka seneng banget mm. eh, ngundang orang untuk datang ke rumahnya dan buka puasa, meskipun keluarganya misalnya nggak puasa tapi seneng aja ngundang. Nah, kalau Unik ya sekarang Mbak kan ya, nggak ada. Iya, karena kalau COVID sekarang itu nggak ada. ya. Nggak boleh ngundang orang kan. Eh, Mm-mm. nggak boleh banyak lah berkumpul gitu loh, Pak, ngundang orang juga takut ya buat ngundang orang buat buka, gimana kalau orang itu mungkin ngambil ada COVID-nya. Terus di taman-taman juga kan sama pemerintah nggak boleh berkumpul banyak, jadi nggak kerasa lah sekarang. Taraweh juga kan nggak boleh, jadinya ya banyak hal ya yang dipotong, tersendat gitu. Kalau puasa di Turki itu intervalnya berapa jam sih Mbak? Kalau di Indonesia kan hampir istilahnya sama ya, mungkin sekitar 13-14 jam. Kalau di Turki itu berapa lama sih Mbak puasanya?
Bisa paling lama lima berapa? belas jam, 15 jam. Kalau dulu mungkin pas Agustus aku sini sampai 18 jam. Tuh, sekarang Bisa 15 beda 16 gitu ya Mbak ya setiap apa bulan gitu kalau jatuhnya. musim. Jadi kan di sini 4 musim ya. Terus Heeh. beda-beda gitu kan jamnya. Karena kalau summer siangnya lebih panjang gitu loh. Terus kan agak Hmm. maju-maju ya kan Ramadan tuh maju-maju-maju. Heeh. Nah, dulu pas aku nyampe itu Agustus. Agustus tuh lagi di tengah summer gitu loh. Jadi jam Mm-mm. 9 tuh 9.30 tuh matahari baru baru terbenam gitu loh. Eh, di saat itu 18 jam. Tapi kan sekarang udah spring ya, Arif udah spring, Mm-mm. makanya kayak udah mulai-mulai mundur jadi kayak jam 8 kayak gitu, makanya beda-beda. Karena Maghrib jam di sana 8 udah jam berapa sih Mbak di sana kalau maghrib? beda-beda juga kan kalau di Beda-beda Indo juga. saya Udah bisa maghrib di. kalau di Indo pasti jam 6 gitu kan. Bener. Sesuai dengan itu sih, sesuai dengan musim. Kalau misalnya musim semi, sekarang itu jam 8.15, 8.20. Kalau winter itu jam 5 udah maghrib, jam 5 udah gelap. Kalau summer itu jam 9.30, misalnya autumn ya jam 7, jam 8. Jadi nggak nggak bisa dipatok misalnya jam 6 kayak di Indonesia di sini. Berarti emang unik Sesuai beda dengan ya. Eh, Terus nuansa Lebaran di sana kayak gimana sih Mbak? Boleh diceritain nggak? Kalau lebaran menurutku lebih ramai di Indonesia kalau lebaran, apalagi malam takbiran ya, Heeh. di sini tuh Biasanya kan nggak ada seramai. petasan-petasan. Kalau di sana gimana Mbak Lebarannya? Kalau misalnya nih aku bandinginnya kalau di Indonesia kan lebaran 24 jam takbiran, terus suka rame Iya kan di benar. sekeliling kampung di mana-mana ya kan. Kalau Heeh. di sini tuh nggak serame itu. Kayak misalnya kalau di Hagia Sophia, kalau di Blue Mosque, di masjid-masjid besar, Mm-mm. yang kebanyakannya pokoknya masjid internasional lah disebutnya kan, banyak orang luar, orang asing yang bakalan sholat id di sana itu rame di sana sekitaran sana. Kayak takbir, tapi juga takbirnya nggak kayak Indonesia 24 jam, biasanya udah Isya beres dulu, terus nanti Mm-mm. pas itu takbir lagi gitu. Nggak nggak ada yang keliling akbar Allah, nggak ada mobil yang keliling-keliling kayak gitu kalau di sini tuh. Jadi lebarannya kayak gitu sih kalau pas malam takbir mungkin di poin tertentu rame, tapi Mm-mm. eh, selebihnya biasa biasa aja, nggak seramai di Indonesia. Terus kalau momen lebarannya juga ada pulang kampung, sama ada pulang kampung, terus silaturahmi dan lain-lain ada, cuman nggak makan-makan kayak di Indo kali ya. Ada kue lebaran, Kalau di opor sana apa Mbak ayam. favoritnya? Eh, Mungkin di sini nggak masak besar, cuman paling kayak baklava, kayak manisan-manisan aja gitu loh. Heeh. Kalau di Indonesia mah ribet ya, maksudnya ketupat beragam gitu enak. Kalau di sini tuh Lebaran ya udah ada baklava, udah itu aja gitu loh. Selebihnya biasa aja Kalau favoritnya gitu. makanannya Mbak Intan apa Mbak? Pas Lebaran. Ketupat opor juga atau ada yang lain? Ketupat opor aku suka. Apalagi Selain ya, itu, aduh. kayaknya banyak banget deh. Kue-kuenya paling ya yang aku kangenin kayak nastar, Heeh. kue salju, apalagi ya putri salju ya. Kacang-kacang lebaran itu Kacang-kacang. loh. Oh, Iya kayak lebih ke kayak cemilannya sih. Aduh, apalagi kalau lebaran iya yang kayak gitu-gitu ya. Di sini tuh nggak ada eh, culture makanan lebaran gitu. Menu nggak ada. lebaran tuh di sini nggak ada. Kayak udah lebaran juga makanannya paling itu aja. Minuman ada yang disukain nggak Mbak? Favorit Lebaran kayak gitu atau kayak es teler kayak gitu atau apa semacam es yang lain? Kayaknya Nggak ada. kalau ditanya makanan kayak makanan kesukaan aku segala makan ya. Kayak it's okay kalau ada itu aku minum, ada itu aku makan. Jadi nggak terlalu ada yang Pilih-pilih. iya lebih ke nggak picky sih aku ya kalau apa aja aku makan. Tapi selama di Turki kan pertama kali di Turki berarti pas waktu SMA dapat beasiswa itu langsung datang ke Turki ya Mbak ya?
Atau sebelumnya pernah Iya. ke Turki? Belum. Aku pas SMA datang. Pas sudah lulus SMA datang ke Turki buat kuliah. Kan Sebelumnya awal-awal belum pernah ke Turki. mm-mm. Kan awal-awal mesti butuh adaptasi ya, Mbak ya. Nah, itu Mhm. Mbak mesti kan adaptasinya butuh sekian waktu kayak gitu. Nah, pernah nggak sih Mbak istilahnya shock culture, entah mungkin dari budayanya, cara makannya, atau kayak gimana? Kalau misalkan makanan apa sih yang awal pertama mungkin, aduh, kok aku ini rasanya kayak gini atau apa gitu? Eh, pasti ada dong kayak shock culture itu pasti ada di mana-mana kan kalau kita pergi ke apalagi aku kan kecil tinggal dan tumbuh tuh di Cianjur aja nggak pernah merantau dari orang Mm-mm. Indonesia ini aja aku cuma taunya orang Sunda dulu kan kayak segini gitu kok temen-temen dulu pas aku ke Turki semua orang kepanggil akang teteh meskipun dia dari Akan mana-mana teteh. iya kan karena nggak ngerti. Terus shock culture-nya mungkin kayak kalau disangkanya kan dulu uh, Turki itu negara Timur Tengah, mungkin aku sangkanya tuh Ah, karena negara Muslim uh, ya ya kayak orang Muslim lah gitu loh dari secara dandanan dan lain-lain. Tapi pas aku ke Istanbul nggak kayak gitu kan, kayak orang-orang di sini lebih ke orang Turkinya sendiri nggak suka dipanggil orang Timur Tengah gitu, orang Arab enggak. Jadi kita harus mm. harus bilang mereka tuh orang Turki perpaduan antara orang Eropa dan Asia dan bahkan mereka lebih suka dipanggil orang Eropa gitu kan. Jadi yang awal mulanya aku kira ya orang Turki itu hijaban semua, terus syar'i Ah, semua. Pas di sini, gimana Mbak? kayak kemben pakai apa gitu itu sih kayak oh ya kaget juga. Terus orang Turki yang kalau ngomong lebih direct gitu loh, nggak banyak basa-basi. Kayaknya bukan orang Turki aja semua orang, kecuali orang Indonesia. Emang Kita tuh gimana nggak Mbak ada orang yang kayak Indonesia? Suka basa-basi kah? orang Indonesia tuh ramah, nggak enakan gitu loh. Jadi ketika orang Turki bilang apa, aku juga dulu kayak gitu pas awal kayak aduh, ada yang ngajak ini meskipun aku nggak mau karena nggak enak, akhirnya aku bilang iya gitu. Padahal kan kita harus direct kalau nggak straightforward, kalau nggak suka ya nggak suka, kalau nggak mau ya nggak mau, nggak usah nggak enak nggak enakan. Dulu pas awal kesini ya kayak gitu. Terus awal-awal lagi pas dulu kan aku kira ya udah cukup bisa bahasa Inggris aja sama bahasa Inggris aja it's okay aku bisa survive. Ternyata enggak gitu. Harus harus banyak belajar juga kayak bahasa Turki bagus kalau bisa bahasa Turki kan orang Turki juga enggak semua yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris jadi second language kita di sini pas awal-awal. Terus aku kaget juga ketika orang-orang kalau di mungkin kita nggak diajarin ya kalau di Indo kayak kita harus belajar Mm-mm. banyak bahasa gitu loh. Mm-mm. Iya nggak sih? Kalau Aku nggak iya bener, bener aku bahasa setuju Inggris sama aja itu. cukup gitu kan. Setuju kalau itu Mbak. Berarti Mbak kalau apa namanya biasa sehari-hari itu pakai bahasa Turki atau kadang bahasa Inggris, kan ada juga yang dari Iya. luar Turki kayak gitu. Iya, Bahasa bahasa Turki Inggris Mbak. sama bahasa Turki itu udah kewajiban gitu loh kalau di sini menurut aku. Berarti Dari Mbak bisa lingkungan 4 aku yang bahasa dong ya? Atau lebih? Minimal kan berarti Mbak udah bisa 4 bahasa dong. Bahasa Sunda jelas, iya bahasa bahasa Indonesia. Sunda itu mother tongue native terus Indonesia. Terus mungkin Mm-mm. kita tuh suka lupa kalau kita bisa bahasa Malay juga tahu. Itu Oh, iya kan oh kita iya. ngerti itu juga harus disebut. Nah, Jadi nih pas dulu aku kira ya udah bisa bahasa Inggris enough udah keren gitu kan. eh, Pas di sini orang bisa bahasa ini, bahasa itu, at least 5 bahasa gitu. Terus aku kayak, oh my god, kenapa dulu pas di Indonesia nggak diajarin anak-anak yang kalau belajar bahasa tuh bagus gitu loh. At least tuh bahasa Inggris tuh itu udah harus bisa at least gitu. Selebihnya belajar bahasa lain juga bagus karena belajar bahasa tuh bukan belajar bahasa aja, belajar culture-nya juga kan. Terus iya aku bener kayak banget ngerasa Mbak. ya kayak dulu mungkin segala oh tahu aku gini-gini pas sudah di Turki I'm so small gitu loh Kak. Mereka bisa banyak bahasa harus kayak gitu ada sempat ngerasa kayak gitu juga sampai sekarang juga harus banyak belajar lagi kan. Mm-mm. Terus tadi kamu bilang makanan di sini kan yang aku tiba-tiba kaget Ah, apa apa Mbak? enggak, bukan makanannya emang jauh beda ya karena nggak ada rasa maksudnya
Kalau Indonesia mah rempah-rempahnya tuh banyak Kuat ya, banget. apalagi Oh, bener. pedes-pedesnya kan. Kalau di sini tuh nggak nggak berasa rempah-rempahnya, pedesnya juga aja. Itu mungkin makannya kayak kurang rasa. Terus ada satu minuman namanya airan. Apa itu, Itu Mbak? kayak yogurt pakai yogurt terus di blender pakai garam gitu loh. Tapi Itu rasanya apa pas nggak tambah awal-awal asin, Mbak? kayak susu basi. Pas Lah iya, awal-awal aku ngerasa apa nggak itu tambah apa ya? asin kayak gitu? Saus yogurt kan rasanya kayak gitu, tambah garam lagi. Di blender itu kayak itu memang pas awal-awal banyak orang yang coba kalau kamu belum jadi orang Turki kalau nggak bisa minum ini pas awal-awal juga pengen muntah gitu loh kayak ini apa sih susu basi gitu. Tapi setelah setahun di Turki jadi suka Sekarang jadi jadi minuman suka favorit sampai kalau di sekarang. Turki. Iya, kalau apalagi kalau abis makan yang makanan kayak daging kayak gitu kan bau. Terus minum airnya tuh paling top deh. Ada temanku, Hai Nadine, Weh, Hai Nurani juga aku nonton. ini ada Kayak juga loh, gitu. Mbak, temanku banyak banget nih dari apa? Ini ada juga Zahra nih, dia juga dari Bandung juga. Temanku juga ngomong-ngomong juga ada loh, Mbak, alumni dari SMA 1 Cianjur. Oh iya, angkatanku Iya, apa? iya angkatannya Mbak malah. Siapa? Fatia, kenal nggak Mbak? Fatia Zahrotu. Nggak, Fat Erdi dia Ertia kuliahnya Fatia. di Unjani. Fatia. Oh, aku tahu anak Tahu nggak Fatia Mbak? tahu. Fatia apa ya? Ada dua soalnya Fatia tuh ada dua, ada Fatia Zahrotu sama Fatia satunya Giska, lagi itu. Hah? Fatia Giska namanya. Iya, Gis. Kena kayaknya pas. Kayak aku kan anak sosial ya dulu. Mungkin dia anak IPA. Iya, dia anak IPA Mbak. Tahu pasti cuman ya gitu. Aku anak sosial dulu temenku kalau anak sosial. Terus aku satu kelas sama yang namanya Fatia juga, tapi Heeh. udah gitu dia anak sosial juga. Bisa jadi aku tahu kayak. Dia aktivis banget loh kayak Mbak. Apa cewek yang suka single factor di mana-mana harus bisa. Main tuh kerennya nih, apa kayak Mbak juga. Terpaksa karena terpaksa dipaksa kayaknya biasa. Tapi keren loh Mbak, nyetak sejarah jadi pertama ketua di PPI di salah apa di Oh, Turki. kasih jadi Mbak malu. ada. Nah, Gimana aku gimana? tadi Mbak kan kayaknya juga pinter nih apa namanya nyanyi. Nah, lagu favoritnya Mbak apa Mbak? Boleh nggak Mbak apa namanya dikasih Aduh, satu lagu atau apa kalau berkenan sih? aku tuh nggak bisa nyanyi. Aku cuman jadi temen aku Heeh. suka memang main musik. Itu juga jadi salah satu hal aku untuk boundary sama temen-temen di sekolah, kayak sama murid aku juga. Heeh. Kayak misalnya kalau di sekolah tuh sama teman-teman kerja, kalau lagi bosen kita main-main gitar. Biasanya aku yang main gitarnya, mereka yang nyanyinya. Terus sama murid pas ngajar, kan jadi aku jadi guru TK di sini ya. Jadi tuh harus serba Heeh. bisa kamu tuh jadi guru TK. Nyanyi lah, terus joget, dance juga, ngegambar, ngajarin values dan lain-lain harus satu paket kan kalau jadi guru TK. Ya gitu, kayak aku sama muridku kalau ngajar pakai alat musik karena hal tersebut sih makanya kayak mungkin terlihatnya suka nyanyi sebenarnya aku nggak suka nyanyi tapi aku sukanya main gitar temenku yang nyanyi gitu. Lagu favorit aku iya sering Apa Mbak? dengerin lagu-lagu Apa Mbak lagu Indonesia. favorit? Kalau lagu Indonesia apa ya yang sering aku dengerin mungkin ini karena lagi viral juga sih lagu-lagunya Nadine Amiza aku suka itu karena kayak ngena banget. Kayak Lebihnya aku gimana tuh tuh Mbak lagunya? Boleh nggak ya sih Mbak di apa oh, nyanyiin saya saat nggak bisa. Nanti langsung kabur orang-orang. Terus Pak apa Mbak? fun fact aku tuh Afganisme. Afganisme, oh pengagum Afgan nih. Ngomong-ngomong soal Afgan juga mesti kayaknya kalau biasanya kan orang suka sama itu kan mendekati kriteria yang mirip seperti itu. Bener gak sih, Nah, Mbak?
Iya kan, nyari yang kayak Afgan. Enggak lah, asli. Ya juga ya. Tapi aku tuh kalau suka sama atau suka sama orang kayak ngefans sama orang tuh Ah, lama gitu. Sampai sekarang pun masih Afganisme. Dari aku Afganisme. SMP sampai sekarang iya masih suka Afgan, masih denger dengerin masih. Tapi dulu pas Afgan sama Rosa Apa? aku unfollow. Gagal lucu sih, kayak aku Bisa bangkrut sampai terus kayak aku gitu kayak ya. iya Kalau lucu di sih. kalau di Indo nih filmnya Emak-emak tuh yang Ikatan Cinta itu loh Mbak. Padahal kan cuman film tuh ya. Itu kalau sampai kan waktu di adegan yang apa yang baca di Instagram kayak gitu. Ketika si Andin balikan sama Mas Al tuh sampai tetanggaku juga ada loh, Mbak. Jadi kayak cuman di Instagram aja itu beneran sampai selamatan. Astagfirullah. Ini padahal cuman film loh, gak di dunia nyata. Oh, oh iya kayak gitu. Dulu aku nggak tahu sih. Tapi meskipun Iya di gitu. Turki tetap idolanya kalau di cewek-cewek Indo kan orang-orang apa cowok-cowok Korea ya Mbak. Kalau Mbak Intan kan udah lama di Turki, mungkin lebih kayak cowok-cowok Turki atau tetap pengen apa namanya nyari orang Indonesia apa tetap nyari orang Turki? Apanya tuh maksudnya? Kan apa namanya intinya apa kan udah lama nih kita nggak bakal tahu Hmm. kalau istilahnya kita bakal di tetap stay di Turki terus atau di Indo terus. Nah, kalau andai kata istilahnya Mbak Intan dapat orang Turki, apakah Mbak Intan tetap stay di Turki ataukah nanti tetap pengen balik ke Indonesia cari orang Indonesia aja? Enggak, aku mah cinta orang lokal ya. Terus nih Mbak, aku mau nanya lagi nih. Wah nggak nyangka Mhm. ternyata waktunya udah hampir sejam aja ya. Ya Allah nggak nyadar. Bener dong. Ini, nah aku mau nanya lagi Mbak kan di Turki tadi udah diceritain banyak suka duka apa sukanya, apa dukanya. Nah ini yang hal yang paling disukai dari Turki apa sih Mbak? Suka dukanya udah campur aduk ya karena udah lama aku udah Oh, hampir 9 tahun di sini dari mulai kuliah. Jadi beda-beda duka dan sukanya pas kuliah, mungkin dukanya pas gimana kita harus tetap bisa belajar, terus organisasi juga banyak tugas-tugas, terus gimana harus ngebangun temen apa sih mm-mm. pertemanan dengan orang Turki, jangan kayak antara Turki dan lain jangan sampai cuman punya temen orang Indo aja, terus juga nugas, kuliah, exam, dosen yang killer itu kan duka-dukanya waktu itu. Dulu juga aku pas kuliah tuh sering banget nginep di perpus, Wah keren terus banget nih keren. itu bukan cuman belajar aja, cuman buat nge-boundary sama temen-temen temen kelas gitu loh, kayak Heeh. malam-malam di suasana di kampus, makan malam di kampus kayak jam banyak banget lah. Kalau duka-duka di kampus tuh kayak gitu, lebih ke perjuangan untuk sekolah kayak gimana gitu loh, untuk ujian dan assignment dan membangun pertemanan. Kalau di kerjaan suka dukanya mungkin gimana harus bisa stabil, meskipun aduh susah lah kerja. Aku nggak tahu kerja sama orang Indonesia kayak gimana gitu loh. Banyak orang bilang banyak drama kalau kerja Mm-mm. sama orang Indonesia. Tapi aku rasa drama mah di mana-mana gitu loh. Apalagi yang kalau kalau di kalangan luar, kalau internasional kayak aku mungkin dramanya lebih banyak, lebih kompleks gitu loh. Bukan cuman hal-hal yang lain, itu juga aku rasain gitu. Gimana kita harus tetap kuat gitu loh. Ya kuat dan harus terus bisa merepresentasikan Indonesia dengan baik tuh. Dukanya lebih ke kayak gitu sih, kayak sukanya ya suka banyak temenku Mm-mm. banyak, bukan cuma orang Indonesia aja, misalnya bisa kenal dengan orang-orang luar, teman kerjaku aja dari 23 negara yang Wah berbeda, jadi mantep bisa banget. banyak, jadi kayak banyak hal kayak masak dan lain-lain, ngomongin jadinya banyak belajar, itu yang aku suka. Terus kalau prospek kedepannya juga sebagai pengajar, aku juga jadi belajar banyak sama mereka, kalau ngajar tuh kayak gini di negaraku, kayak gini di Indonesia kayak gimana. Jadi teman diskusinya lebih banyak dan nggak cuman satu lingkup, itu sih sukanya. Terus juga di Turki kehidupan yang aku suka ya mungkin di sini lebih
dalam artian lebih bisa mandiri dan bisa bereksplorasi tanpa harus mendengarkan asumsi-asumsi orang lain, tanpa harus mendengarkan ekspektasi-ekspektasi, kayak lebih bebas lah kalau di sini, kayak dari culture-nya, dari kehidupannya lebih nyaman, transportasi, apa banyak kan, aku banyak belajar kalau di Kayaknya kalau diceritain semua, kayaknya waktunya nggak bakal cukup deh. Pasti wajang banget, pengen banyak cerita juga, iya. Mbak. Nah, Mbak, lagi nih satu, mungkin sebelum juga apa namanya, satu lagi nih pertanyaan dari aku. Kalau nih, andai kata Mbak punya, ini kayak Aladin pertanyaan. Kalau Mbak dikasih 3 permintaan, ini kayak Aladin ya, Mbak ya. Kalau Mbak dikasih 3 permintaan, Mbak bakal minta alat apa, permintaan apa, dan itu apa alasannya? Tinggal permintaan, mungkin aku ini agak karena aku lama di sini, aku Heeh. pengen bisa banyak bahasa, Alasannya? itu yang pertama. Alasannya eh, agar bisa berkomunikasi dengan orang banyak dengan baik. Bahasa satu pemersatu itu benar-benar gitu. Kayak misalnya kalau Cocok bisa jadi bahasa dubes nih, Mbak. Arab, bisa gimana? Mbak Intan cocok jadi dubes. Oh, insya Allah. Terus banyak bahasa tuh kalau itu yang pertama. Kayak satu bahasa itu merepresentasikan berarti aku jadi tahu 3 bahasa aja, jadi aku harus jadi orang Inggris, orang Indonesia, orang Sunda. Iya, Gimana bener kalau banget. bisa 10 bahasa, jadi orang Arab, jadi orang mana, lebih bagus gitu. Kalau aku pengen banyak bah, ba- bahasa, Bisa bahasa. Kedua apa, Mbak? bisa banyak bahasa. Kedua mungkin karena aku guru dan ingin jadi akademisian, ingin dianugerahi Dia critical negeri. thinking, otak yang lebih pintar mungkin. Aduh, lebih ke edukasi ya sebenarnya. Yang ketiga, ingin bisa Tiga, alat Mbak. musik semuanya dan bisa Wah, nyanyi. alasannya? Alasannya kenapa kayak gitu? Heeh. Kayak dengan nyanyi, dengan main alat musik, itu juga ternyata bisa menciptakan boundary yang kuat gitu. Itu sih kayaknya iya, bahasa, anugerahi kepintaran, sama Sekarang emang nggak pintar, Mbak. Orang udah dapat beasiswa kayak gitu. wis, masih harus belajar, Masya masih harus Allah. belajar. Iya, masih harus belajar. Terus ini tadi kan Gitu aku sih. satu, kayak pengen lebih satu lagi, Mbak, buat ngepasin waktunya. Kalau ini dikasih satu, apa namanya, satu hal terdekat yang pengen dikabulin, satu aja. Hal yang pengen saat ini pengen cepet-cepet dikabulin. Itu apa? Pengen Pengen cepet-cepet lulus S2 atau apa? pengen dapat beasiswa ke luar negeri lagi. Kayaknya jiwa-jiwa petualangnya nih keluar terus deh. Nggak, mungkin aku di Turki itu lagi comfort zone, jadi di Heeh. gimana ya, lagi ada di saat yang nyaman-nyamannya gitu loh. Kayak aku, aduh ini mungkin kayak apa sih dari tadi kayak merasa pengen belajar mulu apa tuh gimana. Tapi itu yang aku rasain. Jadi Arif, aku tuh lagi daftar-daftar Gimana, Mbak? beasiswa buat S2. Terus banyak juga ternyata Mm-mm. yang menolak gitu. Kayak kemarin aku dapat kuliah di Swedia kan, udah dapat Mm-mm. univnya, tapi nggak dapat beasiswanya. Kayak sedih sih. Tapi ya udah, ini lagi berjuang untuk dapat beasiswa buat kuliah lagi gitu. Amin, amin. Aku doain semoga dapat, Mbak. Semoga. Itu sih Jadi dalam waktu ceritanya dekat. pengen sampai dalam waktu dekat itu ya. Kayaknya bakal selesai juga nih sampai S3 juga, Wan. Bener-bener apa semuanya pengen digapai Amin. setinggi-tingginya. Nah, ini Mbak, sebelum Amin. ini kan waktunya udah mepet banget. Nah, boleh dong Mbak dikasih closing statement, harapan-harapan atau apalah buat kita semua supaya tuh kita bisa minimal ketularan bisa kayak Mbak Intan kayak gitu, bisa ketularan keren lah, happy lah dan bahagia terus. Amin. Amin. Kalau aku sih nggak akan muluk-muluk ya pesannya, karena itu Mm-mm. pun yang aku lakuin sekarang, kayak eh,
take break, take rest, it's okay gitu. Tapi you have to do a little bit every day gitu loh. Gak usah kayak Wes. muluk-muluk harus kayak gini, harus kayak gitu. At least tapi kamu melakukan sesuatu hal kecil gitu loh setiap harinya. Hal kecil apa yang maksudnya kayak mungkin sehari ini belajar sedikit, nanti belajar lagi, atau sehari ini melakukan kebaikan. At least ada satu hal kebaikan atau yang manfaat yang kamu lakukan setiap harinya gitu. Nggak usah big, dimulai dari yang kecil-kecil aja. Kayak gitu itu juga buat diri aku sih. Kayak sekarang misalnya at least ya kamu harus ngelakuin satu hal kecil setiap harinya. Jangan sampai berhenti, terus terus berjalan gitu loh. Jangan cuma rebahan aja misalnya. At least rebahannya ngapain gitu loh. Gak usah harus memikirkan aku harus sukses memajukan Indonesia atau aku harus gini-gini. Aku pikirannya ya yang sekarang aja kayak terus-terus tapi lakukan dengan konsisten gitu sih. Aku juga kadang burn out ya kayak apa sih pusing. Aku juga ada di momen itu tapi ya at least kamu nggak berhenti, at least berjalan tiap hari, do a little bit every day gitu. Mantap. Itu Keren melakukan pokoknya. ya jangan berhenti berjalan terus. Keren ini bener kayak bisa jadiin quote apa sore ini deh. Keren banget kata-katanya. Jangan pernah berhenti meskipun itu langkah kecil. Bahasa Inggrisnya apa Mbak tadi Mbak? You have to do a little bit every Bit. day, itu aja sih kayak Wes. harus melakukan Sip. sesuatu kecil setiap harinya. Ini nanya kayak apa jadi kutipan apa luar biasa istimewa dari Mbak Intan sebelum apa istilahnya karena Ramadan ini sebenarnya juga sesi sharing live terakhir selama Ramadan jadi mungkin bakal mulai lagi setelah habis Lebaran dan penutupnya ini Mbak Intan dan keren banget Mbak Arif makasih banget. Aku juga makasih udah diundang. Itu agak awkward juga kalau ngomong Tapi tadi cap cip cus Mbak ngomongnya loh. guru ya. Kalau Kapan-kapan ngecap lagi. sih gimana? Insya Allah. Oke. Siap Mbak. Ini berarti Mbak Intan kan siang di sana mungkin juga siap-siap prepare untuk semuanya. Aku doain semoga Iya. di sana Mbak Intan sehat-sehat terus, sukses, semua impian dan Amin. karirnya tercapai semua. Dan apa tadi yang udah Amin. diucapkan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi Ya. makasih buat Mbak Intan dan dari aku terima kasih gitu Mbak. Kita tutup ya Mbak dengan apa namanya kayak gini. Oke, Bagus terima kasih Mbak. terus. Bagus terus, Assalamualaikum. Arif. Thank you so Ya, much. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton sama-sama. dan Terima udah kasih juga bertanya. buat yang udah nonton. Bye. Bye.